Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Thank you banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini. Dan terima kasih banyak juga untuk 306 subscriber yang udah nge-follow ataupun nge-subscribe channel YouTube ini. Dan terima kasih banyak ya bagi yang udah like juga untuk videonya. Dan teman-teman gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang baru ngeklik video ini, perkenalkan nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang dan maksud gue bikin video ini buat nge-share pengalaman pribadi atau nge-share pengalaman dari teman-teman sekitar gue perihal dengan perhutangan atau perkewajiban ya, perpinjolan lah ibarat kata ya. Dan untuk sekarang, untuk tema video sekarang ini kita akan ngomongin perihal galbay lagi ya teman-teman, tapi lebih ke mungkin teman-teman pernah scroll-scroll ya di Instagram ataupun di TikTok, terus kayak misalnya ada jasa yang nawarin ada yang punya tunggakan, kita bisa ngasih solusi biar cepat lunas kalau misalnya ada yang galbay. Nah, kayak gitu-gitu ya, biasanya ada nomor teleponnya, terus dia juga ada kayak menjanjikan kayak solusi-solusi kalau misalnya ada yang lagi terjerat dalam pinjol. Dan kebetulan ini temen gue sendiri di kantor ada yang menggunakan jasa itu. Ceritanya gimana? Kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi kenalin aja, namanya Bang Dion. Dia punya tunggakan di beberapa pinjol dan kondisinya lagi stuck atau lagi pengen banyak galbay. Nah terus kondisinya dia lagi scroll-scroll sosial media, ketemulah untuk PT, kita sebut aja PT Prima ini. Dan karena memang lagi stuck dan lagi pusing, dia mencoba untuk bisa menggunakan jasa itu. Dia japrilah untuk adminnya dan ngobrol di sana. Kemudian untuk si adminnya ini jadi langsung terpoin aja ya teman-teman. Dia langsung bilang dia akan bantu untuk proses perpinjolan ini. Disaranin untuk Bang Dion ini registrasi, isi data, dan juga ditulis untuk seluruh platform di mana aja tunggakannya dan tunggakannya berapa. Udah diisi data, terus ada biaya administrasinya sebesar Rp500.000 guys. Dan mungkin karena Bang Dion udah lagi stuck ya, jadi dia kayak ya udah deh gue relain Rp500.000 ini karena mungkin gue bisa mendapatkan jawaban di sini gitu. Itu pertamanya. Sudah registrasi, terus akhirnya dia ngobrol, dia curhat lah ya kenapa dia bisa sampai dengan titik ini, dan diinformasiin kalau misalnya oh oke Pak, terus ditanya-tanya. Jadi dari untuk yang pinjol-pinjol Bapak ini apakah masih ada aplikasi yang ada limitnya? Nah terus Bang Dian jawab iya, jadi emang ada yang beberapa aplikasi yang memang ada limit yang tersisanya itu. Terus dari pihak jasa itu nyaranin untuk Bang Dion ini narik semua limit yang ada di manapun. Misalnya ada 10 titik, 10 titik misalnya dalam limit nih, di seluruh itu harus ditarik semuanya. Ditarik misalnya dari Tunaiku ditarik, ke Redivo ditarik, dari Shopee Paylater ditarik, semuanya ditarik, dikumpulin. Dihitung nih totalnya ada berapa. After that, kemarin dia tuh sekitar 25 juta kurang lebihnya sudah dikumpulin semuanya. Terus dari pihaknya jasa itu bilang kalau misalnya nanti kita akan ada mekanisme nih Pak. Jadi dari 25 juta ini Bapak kirim ke kita 15 juta, Bapak pegang 10 juta. Gitu ya teman-teman. Setelah nanti dipegang 15 juta ini, kita ditanyakan ini emang buat apa Pak 15 jutanya. Jadi dia informasiin akan dibuat untuk identitas baru, dibikin ID card baru yang palsu gitu ya. Kayak misalnya dia di seolah-olah di sini udah resign, dibikin yang baru, dia kerja di PT apa, bla 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 bla. Nah terus dari pihak sana juga kayak bilang kalau dia akan melakukan nego ke plafon-plafon yang Bang Dion ini punya tunggakan gitu. Nah terus selain dibuatkan untuk data identitas baru, si Bang Dion ini juga dibilikin handphone baru. Handphone baru yang benar-benar handphonenya baru, grass, dan juga nomor telepon baru di situ. After that, nanti dari pihak jasanya itu nyaranin si Bang Dion ini tidak menggunakan dulu untuk handphone yang lama. Jadi benar-benar di offin. Jadi benar-benar tidak digunakan lagi. Gitu. Sampai situ ya udah ikutin alurnya nih. Setelah dia dikasih baru bla 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 bla, memang dari pihak jasanya itu informasiin ini udah beres Pak, kita juga pokoknya sudah memproses, sudah agak nego-nego tapi masih nego alot dengan yang platform Bapak cukup tenang aja karena kondisinya seluruhnya kita yang handle.
Tapi ternyata after itu Bang Dion memang akhirnya nggak bayar sama sekali nih, dari yang malah seluruhnya itu menjadi yang nggak bayar, karena kan handphonenya itu dimatiin ya, handphonenya dimatiin. Nah terus emang sih sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada yang menghubungi. Tapi masuk ke bulan keempat ternyata dari pihak Tunaiku ada yang meneror ke kantor gitu ya, nyariin apakah benar di kantor tersebut ada karyawan yang bernama Dion dengan data bla 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 bla. Dia setiap hari sehari ada kali 20 kali dicari. Itu dia teror. Hasil kita dengar lah sampai dengan ke atasan ya. Ternyata cuman bertahan 3 bulan guys, dan kondisinya akhirnya ya ujung-ujungnya Bang Dion sendiri yang turun ngobrol langsung dengan pihak Tunaikunya gitu. Jadi memang sih ada masa tenang ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi masuk ke bulan keempat ternyata dihubungin lagi, ditagih lagi gitu dari pihak platform-platform. Dan itu nggak cuma Tunaiku aja, dia kan ada banyak, dan itu ternyata kayak neror ke kantor, neror ke rumah gitu loh teman-teman. Itu dari versi Bang Dion ya. Jadi pesan dari video ini, dari sharingannya Bang Dion ke gue kemarin, dia bilang kalau misalnya memang kita niat galbay, ya mending kita galbay dari diri kita sendiri aja. Kita nggak usah menggunakan jasa-jasa itu, karena percuma. Kondisinya kita juga yang akan diteror, dan juga kita yang akan melakukan pelunasan. Bahkan kita sendiri juga yang nego, itu baru bisa dikasih diskon gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngebuka scroll Instagram ataupun TikTok yang memang ada dari jasa menerorkan itu, pikir 2 kali, bahkan mendingan gak usah sama sekali. Kalau memang niatnya galbay, ya udah kita galbay dari diri sendiri aja gitu ya, nggak usah pakai jasa itu, karena kondisinya nanti kita bayar registrasi, terus kita juga disaranin hal-hal yang mungkin karena kita kepepet, akhirnya kita nggak mikir panjang, kita lakuin, akhirnya kita juga yang rugi gitu teman-teman. Karena kan dari dia akhirnya ngambil semua limit yang tadi, dia juga yang harus bayar kan gitu. Jadinya kalau misalnya teman-teman mau galbay, ya toh beranikan diri untuk mental dan segala macam, kita galbay dari diri kita sendiri aja, karena percuma deh menggunakan jasa itu, kita juga yang akan melunasin teman-teman gitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang lagi di nonton video ini sempat kepikiran, mending gak usah kepikiran untuk menggunakan jasa-jasa yang kayak gitu, mending gak usah, kita pakai galbay sendiri aja. Kalau misalnya teman-teman mau tahu video galbay yang kayak gimana-gimana, bisa nonton video-video gue yang sebelumnya, agak sedikit gue kasih kayak misalnya kalau misalnya cara gue galbaynya kayak gimana gitu. Itu aja untuk sharing-sharing kita hari ini ya guys, mudah-mudahan berguna, dan mudah-mudahan kita semua yang memang lagi terlilit utang ini bisa lunas secepatnya dan gak ada utang lagi dimanapun ya. Sehat-sehat selalu buat kita semua, tetap semangat, jangan sampai putus asa. Mudah-mudahan juga videonya bermanfaat, bisa like videonya kalau suka, dan juga jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan thank you banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.